الله وبركاته حمدا وشكرا لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فقد أقدرت بعض خلقك على السحر والشر ولكنك احتفلت لذلك بإذن الضر فأعوذ بما استفدت به مما اقدرت عليه بحق قولك ما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. Alhamdulillah, sebelum kita melakukan streaming dan menyampaikan wirid-wirid ketika kita berkunjung ke sawah kita, saya mengajak panjenengan semua untuk mendoakan ulama kita Syekh Yusuf Qaradawi yang kemarin Allah Ta'ala panggil intaqala ila rafiqil a'la. Mudah-mudahan arwah beliau dikumpulkan di akhirat ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahir Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para sahabat, tadi pagi rencana saya mau ke Jogja, tetapi karena ada beberapa hal sehingga kami menundanya. Kemudian ini di sini ada Pak Lurah Pondok, ini namanya Pak Calon Haji Sirot. Ini kacamatanya kayak orang, subhanallah, kayak mata keranjang. Oh ya, biar kelihatan punya mata, kayak mata batin. Itu bertanya ke saya, terus katanya ndak mau mengunjungi sawah. Katanya beliau karena ini saya nanam cabai itu seluas 1 hektar atau 1,5 hektar, rencananya 2 hektar, 2 hektaran. Nah, 2 hektar ya, anggapnya 2 hektar langkung segede itu 2 hektar lebih sedikit. Sahabat maklum, ini gak pernah kuliah jadi langkung segede lebih sedikit. Sing kuliah ya tetap nganggur loh. Ya jadi singkat cerita mau mengunjungi, enggak mau mengunjungi sini karena khawatirnya sudah ada modal banyak tapi tumbuhnya kurang baik. Kenapa? Karena beliau melihat ada yang mengajari nanam lombok ini namanya master. Di sana ada namanya master. Jadi tanamannya di sebelah sana. Itu ada masternya yang ngajari nanam lombok. Nah, itu lomboknya itu dibanding kita ini separuhnya. Baru tumbuhnya baru ibarat ini 20 cm, sana baru berapa senti ya? Baru 10-an, kurun santai 15. Ini sudah 25 30. Ya. Nah, singkat cerita karena beliau khawatirnya ndak tanamnya ndak berhasil, akhirnya mengurungkan diri untuk mengunjungi ini. Akhirnya dengan terpaksa membawa mobil. Ini pertama kali beliau berkunjung ke sawah naik mobil karena nggak ada sepeda motor. Saking melaratnya buat ini. Singkat cerita, saya berkunjung bersini. Nah, sampai masternya ini kan ini yang ngurusi sawah ini selama ini, ya ini bosnya, mandornya ini. Nah, itu sampai geleng-geleng katanya sih begitu. Lah iku ngene Gus Sama kok iso lemu-lemu di suwu apa wong obate padha. Dadi terjemahannya di Gus Sama ini didoain pakai mantra apa kok bisa subur. Wong ngeri saya baru 15 cm ini kok sudah
sudah 25 lah, 25 cm sampai ini. Ada yang bahkan separuh lanjaran. Itu ada yang separuh lanjaran. Separuh lanjaran. Lanjaran itu kayu yang berdiri itu, sahabat. Nah, jadi begini, ini saya ini jarang tahu cara nyemprotnya dan lain sebagainya, tetapi saya meluangkan waktu untuk berkunjung ke sawah tiap sore ya. Ya enggak tiap hari sih, seminggu sekali, 2 minggu sekali itu. Ini usianya 60 bulan, sahabat. Coba lihat ini, saya ini enggak bohong. Nah, ini coba perhatikan. Nah, ini kalau 60 hari, Bos. 60 hari. Lah ya 60 hari. 60 bulan dek, Oh, 60 bulan 60 hari. Jadi ini panennya 75. Ini namanya CMB, cabai merah besar. Jadi ini nanti kalau sudah matang merah warnanya, sahabat. Nah, itu cabai merah besar ini kalau ini namanya Columbus ini. Imola apa Columbus? Ini Columbus. Ya ada yang Imola, sahabat. Nah, ini Imola. Yang Imola ini yang ini. Saya kalau muji ya ini, subhanallah. Jos. Nanti harus tasbih dulu. Nanti khawatirnya kena ain. Jadi ain itu tidak hanya ke penyakit benjolan, sahabat. Wes jos gandos tanamanmu, besoknya mati, bisa jadi. Wallahu alam. Jadi artinya ain itu tidak hanya pada penyakit, tetapi bisa ke roboh, rusak, mati tanaman dan sebagainya. Oke. Ini namanya Imola. Ini yang agak hijau, ya kan, hijau kan Imola. Ya, subhanallah. Ini kalau teman-teman mau belajar ya silahkan. Jadi ini yang 3000 apa ya? 3000 meter gitu. Nah, di sana itu ada yang hektaran lah, berarti 1 hektar lebih sedikit ini. Tanamannya sini. Ini alhamdulillah kalau yang ini nggak ada yang mati, sahabat. Nggak ada satu pun nggak ada yang mati. Kalau di sana adalah beberapa yang meninggal dunia ya. Dan bibitnya itu ada di desa ndi, Lek? Desa ndi sing mati kabeh? Sing jarene nang saka Grenjeng. Kerek. Nggih. Kerek Tuban kono? Nggih. Imola apa Columbus? Hah? Oh, Imola sama. Seperti iki ya, Imola itu. Nah, yang ada di beda kecamatan sono itu mati, sahabat. Padahal satu pedagang ngambilnya sama. Ini awalnya kita mau buat sistem selang drive. Selang drive itu adalah selang di bawah mulsa, kemudian ditarik, kasih lubang-lubang untuk pupuk, menyirami dan seterusnya. Nanti biasanya kasih drat seperti ini 3/4, ini 3 dim, terus dikasih ini. Tapi ternyata setelah kita pertimbangan, ternyata biayanya mahal dan lain sebagainya. Oke. Dan satu-satunya tanaman tani yang bisa 3 kali lipat balik modal, yaitu bukan hanya sih, salah satunya adalah cabai. Jadi kalau jagung seperti ini, walaupun beberapa hektar ya jagung, ini jagung, sahabat. Ini jagung walaupun sebaik-baiknya jagung itu kembali modalnya agak lama. Bahkan kadang sudah dihentikan 3 bulan, tapi misalkan 1 hektar pun hanya beberapa juta. Dan itu nggak ngatasi untuk operasional seterusnya. Kalau memang sudah main hektaran, ini nggak ngatasi kalau jagung. Nah, satu-satunya ya cabai seperti ini. Doakan mudah-mudahan cabainya sehat walafiat, dijaga oleh Allah Ta'ala sehingga bisa untuk operasional pesantren dan untuk sebagian kalau al-fakir ada
ada hasil akan saya sumbangsihkan ke Jamiah Ruqyah Aswaja. Nah, pertanyaannya apa sih? Kan di sana tadi saya bilang ada di masternya. Kok kecil baru segini? Kalau di masternya itu maksudnya yang ngajari kita nanam lombok itu segini barunan. Nggak tahu kenapa. Obatnya sama, formulanya sama, tapi kenapa ini kok apa namanya? Kok gede. Nah, ini saya kasih resep, sahabat. Nah, tapi resepnya bukan resep obat karena obatnya sama dengan yang tadi pertumbuhannya lambat. Obatnya sama. Bahkan ini, sahabat, ini dulu kebun. Artinya kebun itu belum pernah ditanami cabai. Ini baru kali pertamanya ditanami cabai. Kata orang-orang di sekitar sini, wah ini kok nanam cabai yang membuat masalah ini katanya. Artinya membuat masalah itu maknanya adalah dimungkinkan tidak berhasil. Tapi alhamdulillah biidznillah Allah yang menentukan. Dan kita hanya berusaha dan buktinya seperti ini. Kita buktikan. Jadi sahabat, kalau nanam cabai seperti ini jangan langsung muji jos, mantap, kondang begitu. Tapi bicara subhanallah. Makanya kadang-kadang saya juga bacakan Al-Falaq An-Nas. Kenapa saya bacakan Al-Falaq An-Nas? Karena Al-Falaq An-Nas bisa menangkal ain. Jadi biasanya saya ini resepnya pertama ketika sore atau ba'da subuh ya. Kalau kalian biasanya saya di sini dari situ ya. Ini biasanya setiap sore atau subuh saya dari situ. Nah, di situ terus ke sini muter sini sana muter terus segini. Nah, muter segini itu terus segini di tengah-tengah terus kembali pulang terus ya ngaji dan lain sebagainya. Jadi saya hanya pertanyaannya apa yang saya wiridkan. Nah, ini kan, mungkin kalian masih berteka-teki kan. Ya, nanti saya ijazahkan doanya biar panjenengan kalau punya tanaman mudah-mudahan lah ya, namanya ikhtiari ya, setiap orang doanya sama, kadang istajabahnya beda, tetapi minimal kalian tahu kuncinya begitu. Jadi pertama ya sahabat, kalian ketika nyampe pertama start mau keliling, jadi pertama harus keliling ya, dalam keadaan berwudu keliling, baca hamdalah, sholawat Ibrahimiyah, kemudian baca Al-Falaq An-Nas, kemudian baca doa subhanal ba'isil waris, subhanal warisil ba'is. Jadi itu untuk tanaman ya, tanaman biar tumbuh subur. Kalau saya yang sering saya baca itu subhanal ba'isil waris, subhanal warisil ba'is. Begitu. Kemudian baca Al-Falaq An-Nas supaya apa? Mungkin kalau tanaman kita subur ya, itu khawatirnya adalah terkena ain. Mungkin saja terkena ain dari orang-orang yang memuji di sekitarnya karena tumbuhan kita baik. Nah, orang tersebut misalkan dia masuk setan ketempelan, nah ini bahaya. Dia si pahit lidah. Nanti kalau sampai memuji tanaman kita, wallahu alam bisa jadi itu tanaman kita rusak. Meskipun sudah dikimiawi, entah itu polanya pakai kimiawi atau pestisida ya, atau pakai pola organik, sama aja. Kalau sudah terkena ain ya sulit, malah bingung nih salahnya di mana begitu. Itu yang di luar irasional. Setelah baca Al-Falaq An-Nas terus bilang kok sambil muter ya, tetap subhanal bari'il waris, subhanal ba'isil waris, subhanal warisil ba'is, subhanal ba'isil waris, subhanal ba'isil waris, subhanal warisil ba'is. Diulang-ulang itu sampai muter-muter terus, ya Allah suburkanlah tanaman hamba ya Allah dengan kuasa. Ketika sampai tadi sudah start terus finish, kembali ke tempat asal. Terus setelah itu ya terus kembali ke tengah-tengah. Ya Allah, dengan aurat zikir hamba ini sebagai kameranya ada ini. Ya Allah, hamba mohon kepadamu dengan kesucianmu. Intinya kita mohon ya Allah suburkanlah tanaman hamba, amin.
innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Al-Fatihah begitu. Terus kalian setelah itu selesai terus ulang gitu. Itu aja saya kira. Mohon sekali lagi doanya. Ini jangan ada yang muji-muji ya, kecuali yang subhanallah ini. Nah ini saya akan sharekan ini. Biar tahu yang tanam Lombok silahkan komen. Biar saling bertukar pengalaman. Jadi jangan dikira kita hanya bisa nyuwak. Nah, ini juga harus santri harus entrepreneurship. Nih yo, cabenya subhanallah jos. Nah, kan? Nggak ada yang mati loh, nggak ada yang mati. Wes, pokoknya yang sana. Baik yang Imola, yang banyak mati itu yang seperti ini sahabat. Yang hijau ini Imola. Tapi yang alhamdulillah di sini nggak ada yang mati. Kalau di sana ada sedikit-sedikit. Kono wis bokene kopi. Oh belum. Nah ini santri harus bisa membawa. Ini saya sharekan. Lah inilah. Ini orang kaya yang tertunda sahabat. Ada. Bosnya itu. Dan ini sebenarnya masih menurut saya masih ada salah. Ini harusnya lurus begini. Tidak boleh kuncup begini. Ini kayak nanam melon ya. Karena nanti kan numbuh begini desekan ini. Dan sahabat perhatikan. Ini amparnya ini sampai tinggi. Jadi panennya sampai bisa 20 kali ya. Insya Allah 20 kali. Jadi usianya cuma 75 hari, tapi ini tanam sampai segini. Bahkan nanti bisa segini kalau muat ininya. Ada ilmunya sendiri sampai sini. Oke. Jangan lupa doanya subhanal ba'itsil waris, subhanal warisil ba'is. Ya, mudah-mudahan itu saya ijazahkan kepada kalian biar tanamannya doa ke Allah Ta'ala. Sekali lagi doa ke Allah Ta'ala. Semoga tanaman yang kalian apapun yang tanam, entah tebu, jagung, padi, doanya itu. Dulu sebenarnya sudah saya share mungkin, jadi panjenengan mungkin jadi kita lupa ya. Jadi jangan mengandalkan hanya metode kimiawi, pestisida, obat, manajemen, tapi juga kita jangan lupa sebagai manusia harus doa ke Allah Ta'ala supaya bukan jadi orang yang sombong begitu ya. Saya ulangi, subhanal ba'isil waris, subhanal warisil ba'is, subhanal warisil ba'is, subhanal ba'isil waris. Diulang begitu. Oke, saya kira itu. Saya ijazahkan doanya, mudah-mudahan tanaman kalian semua yang lagi nanam diberi diberi subur dan menghasilkan hasil yang melimpah, rezeki yang berkah, bisa naik umroh ke Mekah Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian, subhanakallahumma bihamdika, saya jazakan ajastukum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.